Kerjakan. Jangan. Sebagai Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Senin 20 Mei 2024. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Laksanakan. Pengibaran bendera merah. Siap. Ada bendera merah putih. Hormat. Run.
Bapak Ibu semuanya, dalam kesempatan mengenang Hari Kebangkitan Nasional Indonesia, marilah kita mengheningkan cipta, mendoakan para pemimpin pergerakan nasional, para pahlawan, para ulama, cendekiawan yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan mari bersama-sama kita terus menjaga komitmen, menjaga buah tangan mereka sebagai yang terwujud dalam kemerdekaan Indonesia. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Dr. Laifa Anissa Hendarmin, PhD. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapus
Amanat Inspektur Upacara. Bapak dan Ibu para pimpinan di lingkungan Universitas Jakarta, para pegawai staf dan tenaga pengajar di Jakarta, warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari-hari ini kita dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang terang benderang, yakni kemajuan teknologi yang melesat cepat. Kita sudah memilih bukan hanya ikut serta, tapi lebih daripada itu menjadi pemain penting agar dapat menggapai cita-cita kita bersama. Hari-hari ini hingga 2 dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan cita-cita ini. Refleksi atas pilihan tersebut bisa kita rujuk dengan berkunjung kembali kepada gagasan awal menjadikan dan bagaimana kita semua membentuk Indonesia. Bagaimana sejarah telah membuktikan pembentukan kebangsaan itu dalam konteks yang sangat gegap gempita dan penuh sensasi politik, juga bukan sebagai sumber keladanan nilai-nilai semata, tapi juga percakapan yang terus-menerus tentang kemajuan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Keladanan tidak harus diikatkan pada masa lalu, namun dapat dikaitkan dengan masa depan, yaitu pada ide-ide membuka ruang imajinasi membangun peradaban. Lebih dari 1 abad yang lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, lahir organisasi yang disebut sebagai Budi Utomo, yang di masa itu telah menentukan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Budi Utomo inilah yang telah menjadi simbol dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang kita laksanakan hari ini. Budi Utomo bermula dari sejumlah dokter dan calon dokter di Batavia yang berkumpul mendirikan satu organisasi modern. Banyak orang menaruh harapan pada organisasi ini dan menganggapnya sebagai motor penggerak gerakan kemerdekaan di tanah jajahan Hindia Belanda. Seorang tokoh politik etnis Belanda, Van der Venter, menyatakan sesuatu yang ajaib sedang terjadi. Insulin molek yang sangat tidur dan jam tidur sudah terbangun, yakni organisasi pergerakan. Budi Utomo menjadi awal mula tempat orang belajar, berdebat tentang banyak hal, seperti pentingnya pendidikan barat bagi rakyat Hindia Belanda, serta penyebaran pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial seperti priai atau bukan. Dari sana timbul pula pemikiran tentang pentingnya memperluas keanggotaan yang mencakup seluruh rakyat Hindia Belanda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, apa yang telah dirintis Budi Utomo dilanjutkan oleh banyak organisasi lain yang muncul kemudian. Nasionalisme Jawa khas Budi Utomo diperluas menjadi nasionalisme yang mencakup keseluruhan orang dari berbagai etnis, suku, agama, dan kepercayaan di Hindia Belanda. Pendidikan yang hanya ditujukan pada priai Jawa diperluas menjadi pendidikan untuk seluruh rakyat bumi putra. Perjuangan memajukan kebudayaan diperluas menjadi perjuangan politik mengusir penjajahan. Perluasan dari cita-cita yang telah tumbuh
yang telah ditumpukan oleh Budi Utomo itulah mencapai titik puncaknya pada proklamasi kemerdekaan. Apa yang digagas Budi Utomo dan sejumlah pahlawan yang lainnya seperti Kartini, organisasi-organisasi kebangsaan dan pendidikan, dan para pemimpin dari embrio bangsa kemudian dirumuskan oleh Bung Karno sebagai jembatan emas menuju kemerdekaan. Kemerdekaan dibayangkan Bung Karno sebagai sebuah jembatan yang akan membawa bangsa kita Indonesia menikmati kehidupan sejahtera lahir dan batin di atas tanah sendiri. Bung Karno juga menekankan bahwa ujung dari jembatan emas akan selalu ada kemungkinan yang dapat membawa Indonesia menuju kebaikan ataupun sebaliknya, yang dalam bahasa Bung Karno disebut sebagai bahagia bersama atau menangis bersama. Disinilah Bung Karno mengingatkan kita pentingnya momen agar kita mengambil keputusan yang tepat dan cermat untuk membawa kita pada jalan yang mengarah pada kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara bangsa dan setanah air, hari ini kita berada pada fase kebangkitan nasional kedua, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dicanangkan oleh para penjuang bangsa. Dengan perjuangan yang telah dirintis dari seabad yang lalu itu, kini kita menghadapi beragam tantangan dan peluang baru. Kemajuan teknologi menjadi penanda tantangan lama. Kemajuan teknologi telah menghampiri kehidupan kita sehari-hari, menjadi bagian dari peradaban kita hari ini. Inovasi-inovasi teknologi telah mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner. Banyak sultan yang berhasil diambil solusinya oleh teknologi. Adigium di zaman ini jelas, dia yang menguasai teknologi, dia pula akan menguasai peradaban dunia. Di titik inilah gambarannya makin jelas. Penguasaan atas teknologi merupakan keniscayaan bagi kita semua menyongsong Indonesia emas. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta harus mengambil tekad untuk mendidik para kader bangsa, para calon pemimpin bangsa untuk sama-sama menguasai. Bonus demografi menjadi penanda penting juga dalam kebangkitan yang kedua ini. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan. Salah satu yang berpeluang menjadi penopangnya adalah adopsi teknologi digital. Tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79% dari total populasi. Ini diperkuat dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang diperkirakan meroket hingga $1 triliun pada tahun 2030. Potensi-potensi ini tentu saja mendukung percepatan transformasi digital sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan kebijakan trade. Perekonomian Indonesia harus tumbuh di kisaran 6 hingga 7% untuk dapat mencapai target negara berpendapatan tinggi atau negara maju pada tahun 2045. Kebangkitan kedua merupakan momen terpenting yang hari ini kita peringati. Kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, percaya diri, dan penuh dengan keyakinan. Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini mesti kita tangkap agar kita landang menuju mimpi sebagai bangsa. Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lambat, karena kita berkejaran dengan waktu. Di titik inilah seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita menjadi modal dasar menuju Indonesia emas 2045. Mari kita rayakan kebangkitan nasional kedua menuju Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa biyatil abadi wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang,
Puji serta syukur selalu kami aturkan kepadamu. Di balik semua kekurangan dan kesalahan kami, Engkau senantiasa selalu memberikan kami kesempatan, memberikan kami kasih sayang dan nikmat yang tak terhingga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tetapkanlah kami untuk menjadi baik, agar kami selalu melaksanakan tugas kami dengan baik dan melakukan yang terbaik untuk negeri ini menuju Indonesia Emas. Jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kebangkitan. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan meminta pertolongan. Jagalah negeri kami agar selalu damai dan sejahtera dalam kebinekaan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkat izin dan ridha-Mu lah pada hari ini kami dapat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 di tahun 2024. Melalui momentum ini kami bermunajat kepadamu, Ya Allah, satukanlah semua hati kami dalam kebaikan dan keistiqomahan. Satukan keberagaman suku, budaya, dan bahasa menjadi kekuatan untuk bangkit menuju Indonesia Emas. Ya Allah, angkatlah kesusahan dalam hati kami, angkatlah kesulitan saudara-saudara kami sebangsa dan tanah air, hingga tak ada lagi di antara kami anak negeri yang hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, jadikanlah negeri kami selalu tempat berlindung yang paling aman dan nyaman, tempat kami berkhidmat di hari muda, tempat kami menatap keindahan senja di hari tua. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Tahu segala lumuran aib dan dosa kami, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Janganlah Kau turunkan bala-Mu dan azab-Mu di bumi pertiwi kami. Tolonglah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara diikuti oleh para wakil rektor, pejabat, dan tamu undangan lainnya meninggalkan lapangan upacara.